Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kramalana Yamin dengan NIM 2200272 dari sesi 067. Baiklah, saya akan membacakan materi tentang peran dan fungsi komunikasi. Yang pertama yaitu pengertian komunikasi. Menurut Katz dan Robert Kahn, dua ahli psikologi sosial dari Pusat Riset Survei Universitas Michigan, komunikasi adalah pertukaran informasi dan penyampaian makna yang merupakan hal utama dari suatu sistem sosial atau organisasi. Jadi, komunikasi sebagai suatu proses penyampaian informasi dan pengertian dari satu orang ke orang lain, dan satu-satunya cara mengelola aktivitas dalam suatu organisasi adalah melalui komunikasi. Komunikasi vertikal merupakan komunikasi dua arah, timbal balik dari atas ke bawah, kemudian dari bawah ke atas. Akan tetapi, hal ini tidak dapat berjalan apabila sistem komunikasinya hanya berlangsung satu arah, atau one-way communication. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode komunikasi seorang humas dalam proses penyampaian pesan. Komunikasi horizontal merupakan komunikasi satu level atau bisa juga terjadi komunikasi horizontal yang bersifat komunikasi silang atau cross communication. Sedangkan komunikasi eksternal berlangsung dua arah antara pihak organisasi atau pihak perusahaan dengan pihak luar. Yang kedua, peran komunikasi dalam public relation. Public relation sangat erat hubungannya dengan perkembangan sosial, ekonomi, maupun politik yang muncul di suatu organisasi atau perusahaan. Public relation dalam organisasi atau perusahaan muncul karena adanya kebutuhan memperbaiki hubungan baik dengan publik dan bersikap terbuka menggunakan komunikasi dua arah dalam menghadapi permasalahan sosial yang kompleks dan berkembang. Public relation dapat berkembang dalam organisasi karena perkembangan media massa semakin pesat. Sedangkan komunikasi berbentuk apapun dalam organisasi tetap sentral dalam kegiatan public relation, serta adanya citra organisasi yang jelas, baik, dan benar yang perlu dikomunikasikan dengan tepat yang akan menguntungkan kedua belah pihak. Komunikasi dalam public relation adalah komunikasi yang terjadi ketika seorang public relation melakukan pemberian atau penyampaian informasi kepada pemimpin, karyawan, maupun masyarakat yang berkepentingan. Informasi tersebut dapat berupa opini, pendapat masyarakat, atau pengumuman penting terkait organisasi yang diusung. Berikut peran komunikasi bagi public relation. Yang pertama, komunikasi membuat seorang public relation dapat mengetahui informasi apa saja. Yang kedua, komunikasi dapat menciptakan hubungan antar karyawan serta antara organisasi dengan publik atau masyarakat. Komunikasi memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan saling bertukar informasi. Yang kelima, komunikasi juga memudahkan kerja bagi para public relation. Yang ketiga yaitu fungsi komunikasi dalam public relation. Menurut Anne van der Meijden dalam buku Public Relation in Kennismaking, dalam buku ini dijelaskan bahwa fungsi PR adalah sebagai berikut. Yang pertama, membutuhkan mengembangkan hubungan baik antara organisasi atau perusahaan dengan publik baik internal maupun eksternal.
Yang kedua, menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi, dan meningkatkan partisipasi publik. Yang ketiga, menciptakan opini publik yang menguntungkan organisasi atau perusahaan dengan publik. Meninjau dari hal di atas, untuk menjalankan fungsi dalam suatu organisasi, seorang humas memerlukan kemampuan komunikasi yang baik. Bagi public relation, dalam melaksanakan tugasnya, komunikasi merupakan titik sentral. Komunikasi mengarah kepada kesepakatan peran bagi organisasi kepada publiknya. Publik dari public relation sendiri mencakup kelompok internal dan kelompok eksternal. Kelompok internal mencakup seluruh karyawan dari top sampai karyawan yang paling bawah, dan mereka merupakan kesatuan yang masing-masing sesuai dengan tugasnya, mampu memberi penjelasan mengenai gambaran dan produk atau jasa organisasi perusahaan tersebut. Dan kelompok eksternal merupakan konsumen dari perusahaan yang merupakan publik dari public relation. Public relation merupakan salah satu pendukung dalam memimpin organisasi atau perusahaan. Di sini public relation dalam kegiatannya merupakan profesi dalam melayani publiknya, dan ikut menentukan tujuan organisasi atau perusahaan secara terus-menerus. Public relation ikut memperbaiki dan mengembangkan organisasi atau lembaga perusahaan secara intensif. Hal ini jelas bahwa praktisi humas mutlak mempunyai keterampilan dalam menguasai aspek dan teknik komunikasi. Baiklah, sekian materi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.